Saudara-saudaraku, kematian adalah sebuah kepastian. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakannya. Namun, tahukah kita apa yang sebenarnya terjadi setelah ruh berpisah dari jasad? Kemana kita akan pergi setelah mata ini tertutup untuk terakhir kalinya? Mari kita renungi. Tahapan demi tahapan perjalanan panjang setelah kematian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan para ulama. 1. Saat ruh dicabut. Ketika ajal telah tiba, malaikat maut datang. Bagi orang beriman, ruhnya dicabut dengan lembut, seperti tetesan air keluar dari mulut kendi. Malaikat memberi kabar gembira tentang ampunan dan rahmat Allah. Namun bagi orang kafir atau pendosa yang ingkar, ruhnya dicabut dengan kasar, bagaikan kapas basah yang diseret dari duri besi. Ia merasakan kesakitan yang tak terbayangkan. Kedua perjalanan ruh menuju alam barzakh. Setelah ruh dicabut, jasad akan terbujur kaku. Manusia hanya melihat tubuh yang diam, namun ruh kita dibawa oleh malaikat menuju alam barzakh. Orang beriman akan disambut dengan harum semerbak dan malaikat yang menyertainya. Ruh mereka diangkat ke langit, lalu dikembalikan ke bumi untuk memasuki alam kubur. Sedangkan ruh orang kafir akan disertai bau busuk, ditutup pintu langit baginya, dan dilemparkan kembali ke jasadnya di bumi. 3. Fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Di dalam kubur manusia akan ditanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Orang beriman akan menjawab dengan tenang, karena Allah meneguhkan lisannya. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Maka kuburnya dilapangkan, ia merasakan taman dari taman surga. Namun bagi orang kafir atau munafik, lidahnya terkunci. Ia tak bisa menjawab, hanya berkata, aku tidak tahu. Maka kuburnya disempitkan, penuh siksa dan kegelapan. 4. Kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh adalah penantian panjang hingga kiamat. Orang beriman mendapat kenikmatan, kuburnya penuh cahaya, ruhnya beristirahat seperti tidur yang nyaman. Sedangkan orang durhaka merasakan siksaan. Ular-ular besar, kubur menekan, dan panas api neraka menembus ke dalamnya. Disinilah kita menunggu hingga datangnya hari kebangkitan. 5. Tiupan sangkakala, hari kiamat. Ketika Israfil meniup sangkakala, semua makhluk hancur. Bumi porak-poranda, gunung meletus, lautan meluap. Lalu pada tiupan kedua, manusia dibangkitkan. Kita keluar dari kubur masing-masing, telanjang, tak beralas kaki, tak berhitan. Semua dalam keadaan sangat takut menanti keputusan Allah. 6. Padang mahsyar. Di padang mahsyar, miliaran manusia dikumpulkan. Matahari didekatkan sejauh 1 mil. Keringat menenggelamkan manusia sesuai kadar amalnya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, dada, bahkan ada yang ditelan habis. Semua menunggu hisab, sebuah penantian yang sangat panjang. 7. Hisab dan timbangan amal Allah akan memanggil setiap hamba. Amal-amal kita ditampakkan, yang kecil maupun yang besar. Orang beriman yang ringan hisabnya akan segera masuk surga. Namun orang yang amal buruknya lebih berat akan diseret menuju neraka. Semua bergantung pada rahmat Allah dan amal yang kita lakukan di dunia. 8. Syirat, jembatan di atas neraka. Setiap orang harus melewati syirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Orang beriman melewatinya dengan cepat. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang berlari, merangkak, bahkan ada yang jatuh ke dalam api. Hanya orang yang diberi cahaya iman yang mampu selamat. 9. Telaga Kautsar. Bagi umat Nabi Muhammad, tersedia telaga Kautsar. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih sejuk dari salju. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Ke-10 surga atau neraka, inilah akhir perjalanan. Orang beriman masuk ke dalam surga. Negeri penuh kebahagiaan, sungai-sungai mengalir, bidadari yang menanti, dan ridha Allah yang abadi. Sedangkan orang kafir dan pendosa besar yang tidak diampuni dilemparkan ke dalam neraka. Api yang menyala-nyala, rantai, azab yang pedih, tanpa henti. Sahabatku, perjalanan setelah kematian sungguh panjang dan menakutkan. Namun Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita masih diberi waktu,
masih diberi kesempatan. Gunakan hidup ini untuk beribadah, beramal syaleh, memperbanyak doa, dan memohon ampunan. Karena kelak, setiap jiwa akan ditanya, dan setiap amal akan diperhitungkan. Semoga Allah meneguhkan iman kita di dunia, di alam kubur, dan kelak di akhirat. Amin.